Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Toko Kasturi. Selamat datang, selamat menonton kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya akan bahas atau unboxing Al-Quran Al-Mubtadi, masih dari Quran Cordoba. Al-Quran ini adalah Al-Quran yang mushaf saja, namun di dalamnya ada keutamaan atau yang terdapat di Al-Quran tersebut. Ini namanya Al-Quran Waqaf Ibtida Jeda, atau nama yang disebut dari Cordoba yaitu Al-Mubtadi. Ini ukurannya A5, covernya hardcover, kertasnya KVV. Nanti kita bongkar. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video yang sebelumnya tentang penjelasan Al-Quran atau unboxing Al-Quran ya. Semoga teman-teman semua Allah sehatkan, Allah mudahkan segala urusannya, dan berkahkan selalu rezekinya. Dan mohon bantu teman-teman semua, jika ada yang belum subscribe channelnya Toko Kasturi ini, mohon bantu untuk di subscribe terlebih dahulu. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menonton video ini dan subscribe video yang sebelum-sebelumnya di Toko Kasturi ini. Mudah-mudahan kalian semua dipanjangkan umurnya, dikasih kesehatan sama Allah, dan dikasih keberkahan rezeki, dan dikasih kemudahan di segala urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita langsung buka Al-Qur'annya atau kita langsung unboxing ya. Yang pertama kita langsung cek dulu di bagian covernya. Kalau Al-Mubtadi ini Al-Qur'annya full emboss. Jadi kalau diraba kerasa. Ini kalau diraba kerasa ya tampaknya, dan memang desainnya wow. Ini luar biasa gitu ya. Keren, desainnya keren. Kalau menurut saya keren kok. Kita buka dari yang pertama, ini bagian punggungnya. Nah, ini Al-Mubtadi, Al-Quran Waqaf Ibtida Jeda. Ini juga tampak emboss. Memang Al-Quran ini adalah kualitas premium ya, dan menggunakan bahan-bahan premium dan kelasnya gitu ya, bagus. Nah, ini juga di sini juga tampak, ini kalau diraba ini tampak semua. Ini brandnya Cordoba gitu ya. Terus di sini juga ada Al-Quran Waqaf Ibtida Rasem Usmani Standar Indonesia. Jadi Al-Quran ini sudah Rasem Usmani Standar Indonesia. Nah, kita cari lagi tulisan yang lainnya. Kita langsung ke bawah ya. Nah, tadi yang ini sudah dibacakan. Terus yang ini size-nya A5 sedang. Jadi ini ukuran buku tulis yang standar yang biasa dipakai ya. Bukan yang A4-nya yang gede, tapi yang standarnya gitu ya. Al-Mubtadi, metode spasi atau jarak dengan blok berwarna pada tanda wakaf di antara lafaz Al-Quran sebagai tanda berhenti dan memulai bacaan. Nah, gitu ya. Kita langsung buka saja. Terus di sini seperti biasa di bagian siblat ada untuk masukan atau aduan produk dapat disampaikan melalui call center biasa. Ini barcode-nya. Terus ini apabila Anda menemukan kesalahan cetak, mohon menukarkannya kepada penerbit. Alamat Dr. Junungan nomor 32 Pasteur, Jawa Barat. Terus di sini juga ada tulisan Al-Quran Waqaf Ibtida Al-Mubtadi, metode spasi atau jarak dengan blok warna
pada tanda wakaf sebagai tanda berhenti dan memulai bacaan. Nah, kita langsung buka. Ini bagian siblatnya putih. Terus ini juga ada bacaan. Mushaf wakaf ibtida jeda, tata cara berhenti dan memulai kembali dalam membaca Al-Quran dengan memberi tanda garis mulai henti pada lafaz tertentu sesuai kaidah dalam ayat Al-Quran dan tanda blok jeda berwarna pada setiap tanda wakaf di setiap halaman Al-Quran. Nah, ini penerbitnya CII ya, disingkat jadi CII, Cordoba International Indonesia. CII itu Cordoba International Indonesia. Jadi di atasnya ini disingkat jadi CII gitu. Lanjut kita buka. Terus sini juga ada tulisan Mushaf wakaf ibtida jeda, penyelaras penerbitan Usman El Qurtubi. Jadi pimpinannya Pak Usman El Qurtubi. Penyelaras isi kandungan, pengawas ya. Andi Subarkah LC, Heri Mahbub Nugraha Al-Hafiz, Cep Makmun, Iwan Setiawan SPD, Abu Faris, Kamil Nur Sobah, Suyud Koswara. Supervisornya Muhammad Cecep Sodikin, ST, desainer Desiman dan tim, Leoter Ricky Yudinar dan tim Cordoba. Ini edisi cetaknya bulan Juni tahun 2021. Penerbit Cordoba International Indonesia. Ini kantor pusatnya Jalan Setasari Indah nomor 33 Bandung. Kode pos, nomor telepon, ini webnya. Gitu. Siap. Ini biasa di pertama ada kata pengantar. Lanjut kita cek ya bagian-bagiannya, kita langsung detailkan ya di video kali ini. Khusus Al-Quran ini kita detailkan karena nggak ada pembahasan di bagian terjemahnya gitu ya. Karena Al-Quran ini tidak dilengkapi dengan terjemah. Baik, lanjut ya. Terus di sini juga ada al-waqfu wal ibtida. Nah, ini kita langsung ada pemahaman dasarnya. Ini ada pemahaman dasar, kita baca. Pemahaman dasar al-waqfu wal ibtida gitu ya. Apa yang dimaksud itu? Wakaf dari sudut bahasa ialah al-habsu. Sebentar, kurang jelas. Al-habsu berarti menahan. Secara ringkas, wakaf artinya menghentikan bacaan Al-Quran dengan sekali napas atas sebab-sebab tertentu. Sedangkan ibtida dari sudut bahasa berarti memulai. Artinya memulai bacaan Al-Quran hanya pada kalimat yang tidak merusak arti dan susunan makna kalimat atau ayat. Jadi maksudnya tidak memotong makna dari ayat Al-Quran tersebut gitu ya. Jadi adanya tanda wakaf, adanya tanda berhenti, wakaf ibtida, wakaf berhenti, ibtida memulai bacaan, itu sudah sesuai dengan pemahaman maknanya. Jadi tidak terpotong oleh adanya tanda wakaf ibtida ini gitu ya. Terus ada jenis-jenis wakaf. Saya bacakan aja ya ininya, poin-poinnya. Ini ada wakaf intizhari, terus ada wakaf ihtibari, wakaf ittihari, wakaf ihtiyari. Ada 4 ya bagiannya. Terus ada wakaf ihtiyari terbagi 4 macam. Nah, saya poinnya bacakan aja. Wakaf tam, ada wakaf kapi, wakaf hasan, wakaf kobih ya. Terus ada hukum ibtida. Poin-poinnya itu ibtida tam, ibtida kapi, ibtida hasan, ibtida kobih. Ada
patah gitu ya. Poin 1 yaitu berhentilah sejenak sambil menahan suara. Poin 2, waktu menahan adalah 2 harkat. 3, dilakukan tanpa bernapas dengan napas yang sama. Diniatkan untuk menyambung kembali bacaan. Lanjut. Kita sekarang mah bacaan aja lah bagian-bagiannya ya. Kathu. Dari sudut bahasa kathu artinya memutus bacaan. Membaca berniat menghentikan bacaan Al-Quran. Dan perlu berniat serta melafazkan isti'azah untuk memulai kembali bacaan baru. Nah, gitu poin 1, senantiasa wakaf atau berhenti pada setiap akhir ayat dan ibtida atau memulai kembali pada ayat setelahnya tanpa mengulang. Gitu ya. Terus poin 2, senantiasa wakaf berhenti pada setiap tanda wakaf yang ada di dalam Al-Quran kecuali apabila bertemu dengan tanda wakaf lam alif. Poin 3, apabila bertemu tanda wakaf sedangkan kalimat yang sedang dibaca masih panjang, maka membaca boleh wakaf atau berhenti pada kalimat yang diblok warna. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Wakaf ibtida mulai dan henti. Mushaf ini dilengkapi dengan tanda bergaris mulai henti yang diletakkan di bawah ayat-ayatnya. Tanda garis ini merupakan panduan berhenti atau wakaf dan memulai kembali atau ibtida dalam membaca Al-Quran agar bacaan Anda lebih tartil dan tidak salah. Berikut adalah panduan tanda bergaris untuk membantu Anda berhenti, memulai, dan menyambung bacaan Al-Quran. Nah, ini contoh-contohnya. Garis henti, misalkan ininya ada tanda pinknya sampai ada garis hijau. Tanda henti pada garis ini menunjukkan tanda menghentikan bacaan atau wakaf. Berhentilah pada setiap akhir kalimat yang memiliki tanda garis henti ini. Nah, memiliki tanda garis henti ini berhentilah gitu ya. Jadi ketika kita pengap napasnya, ketika mau berhenti ada tanda wakaf ini, itu sudah sesuai dengan makna Al-Quran atau terjemah Al-Quran dan tidak memotong maknanya. Gitu sudah sesuai dengan hukumnya. Gitu. Garis mulai. Nah, ini tandanya garis mulai ini seperti ini, ada hijau gitu ya. Tanda mulai pada garis ini menunjukkan tanda memulai kembali bacaan atau ibtida. Setelah menghentikan bacaan pada tanda henti, tandanya ini, mulailah kembali bacaan Anda pada tanda mulai. Nah, ini contoh pada ayat berikut ini. Nah, ini ada tanda mulai seperti ini. Ini henti di sini, mulai lagi dari sini. Terus ini juga ada di sini tanda garis pengap. Misalkan pengap napasnya tidak bisa dilanjutkan, berhenti di sebelah sini, mulai lagi dari sini. Itu sudah sesuai dengan hukum makna Al-Quran. Jadi tidak memotong maknanya. Nah, sini ya selanjutnya panduan-panduan sih. Memulai bacaan ibtida pada hamzah wasol. Nah, di sini juga ada banyak contoh-contohnya. Jadi kalau teman-teman semua memiliki Al-Quran ini sudah ada panduannya ya, tinggal ikuti saja panduan yang ada dalam Al-Quran ini, dan insya Allah Al-Quran ini sudah sesuai dengan kajian makna atau terjemah Al-Quran. Adanya tanda wakaf ibtida ini tidak akan merusak atau memotong makna dari ayat tersebut. Kita lanjut ya. Nah, ini juga ada panduan-panduannya, wakaf jeda-jeda, terus panduan tanda wakaf jeda. Ini juga banyak poin-poinnya, panduan cara berwakaf. Nah, ini ada tanda huruf ini di ujung dan huruf ujungnya itu tidak dibaca begitu. Ada banyak sekali panduan-panduan di Al-Quran ini. Walaupun Al-Quran ini tidak dilengkapi dengan terjemah, tapi panduan untuk tilawah Al-Quran ini sudah lengkap. Oh, judulnya juga ayat-ayat garibah atau asing di dalam Al-Quran. Nah, terdapat di dalam Al-Quran ini asing gitu. Sakta, ayat sajdah,
imala, isman, tashil gitu ya. Nun, wikayah, sifrul mustadir, sifrul mustatilul kaim. Banyak sekali ya. Nah, ini adalah surat tanda tasih dari Lajnah Pentasihan Republik Indonesia. Nah, ini juga ada keterangannya, Kementerian Agama Republik Indonesia, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Republik Indonesia lah. Tanda tasihnya, terus ini nomornya, kodenya, terus ini capnya juga berwarna ya, tidak hitam gitu ya, tidak di copy. Kalau ini berwarna semua. Kita langsung buka ya ke bagian Al-Qur'annya. Ini biasa, halaman pertama ada Al-Fatihah, terus lanjut ke Al-Baqarah. Nah, di sini juga langsung ada tanda-tandanya ya, untuk memulai kembali bacaan, karena Al-Quran ini khusus ya bagi orang yang memang ketika baca Al-Quran napasnya sering terbata-bata gitu ya. Jadi ada tandanya untuk membantu seorang pembaca ketika nafasnya pengap gitu ya. Nah, kita langsung aja. Yang pertama nih, ini juga yang tadi sudah kita bacakan, sudah ada dimenyusahkan mulai dari sini, yang mulai terbata-bata membaca Al-Qur'annya, yang belum lancar ya, yang masih belajar baca Al-Qur'an, itu ketika memakai Al-Qur'an ini akan sedikit membantu. Karena di sini Al-Qur'annya sudah memakai tanda wakaf ibtida, mulai dan henti gitu ya. Misalkan baca dari ayat pertama, kalimat pertama sampai ke sini, misalkan pengen berhenti dari sini, sudah pengap, berhenti aja di sini, terus lalu mulai lagi dari sini, dan insya Allah tidak akan memotong makna Al-Qur'annya. Dan Al-Quran ini tidak betul, tidak dilengkapi dengan terjemah, tidak ada terjemahnya. Terus di sini sudah tajwid warna, sama tuh di halaman yang lainnya juga sama, tanda-tanda wakaf ibtidanya. Nah, ini bagian belakangnya, Siblat Asmaul Husna. Nah, di sini juga ada bagian-bagian hukum tajwid. Di sini juga sudah lengkap gitu ya, kajian-kajian tajwidnya. Biasa ada daftar isi, ada doa hatam gitu. Ini langsung ke ayat-ayat pendek. Nah, kalau ayat-ayat pendek tidak ada tanda wakaf ibtidanya, jadi karena memang pendek-pendek gitu ya. Nah, mungkin untuk Al-Quran unboxing atau penjelasan Al-Quran Al-Mubtadi dari Quran Cordoba ini mungkin cukup sekian teman-teman. Semoga adanya video ini sedikit membantu bagi teman-teman semua ketika ingin memiliki Al-Quran ini atau memesan Al-Quran ini. Silahkan nanti saya tulis nomor saya di deskripsi, atau saya nanti tampilkan di bagian video ini, atau bisa langsung mau datang ke tempat, ke kantor kita, boleh langsung hubungi aja di nomor WA-nya. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa bantu di like dan subscribe, dan kalau bisa komen, kasih saran di video-video kami gitu ya, supaya kita tahu gitu ya, kita harus melakukan atau membuat videonya unboxing apa, dan memang harus berkreasi atau sekreatif mungkin kita harus melakukan apa gitu ya, supaya mudah-mudahan ada video ini yang sedikit membantu ketika ada orang membutuhkan Al-Quran gitu ya. Gitu saja sih tujuannya, mudah-mudahan bermanfaat, dan bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, karena sebagiannya adalah kesalahan dari saya sendiri begitu ya. Cukup sekian teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.